kan kelas 9 ya Bu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini mungkin lagi banyak tugas presentasi gitu. Saya tuh selalu disuruh presentasi, entah dari guru atau teman tuh kayak selalu kamu aja kayak gitu kan. Nah, saya tuh setiap kali seperti itu saya merasa nggak bisa gitu, kayak saya grogi, terus ditambah takut kan harus di depan orang ngomong banyak, takut ditawain atau takut nggak didengar juga gitu. Jadi itu yang nambah pikiran saya sih Bu. Baik, jadi setiap kali Putri diminta tampil atau berbicara di depan banyak orang, Putri itu tubuhnya tuh memberikan reaksi yang membuat Putri itu gak nyaman ya? Tuh, jadi ngomong juga kayak terbata-bata gitu. Apakah rasa itu muncul saat di kelas atau misalnya di situasi lain juga? Di mana-mana Bu, kayak bicara sama orang yang baru dikenal atau bahkan teman sendiri pun saya enggan gitu buat ngomong karena saya takut dan ragu untuk berpendapat gitu. Baik, berarti rasa tidak percaya itu hadir di banyak situasi dalam keseharian Putri ya? Tuh. Iya, jadi saya lebih milih diem aja sih daripada harus menyuarakan. Misalnya ketika Putri memilih untuk diam, apa yang biasanya Putri rasakan setelahnya? Lega awalnya sih Bu, tapi lama-lama saya kayak harusnya kok ngomong ya, tapi di satu sisi ya saya lega daripada saya harus gugup di depan teman-teman saya. Jadi ada dua perasaan yang muncul bersamaan ya. Misalnya yang pertama itu lega karena menghindari situasi yang menegangkan, tapi ada rasa menyesal juga karena merasa seharusnya bisa berbuat lebih. Iya, persis seperti itu Bu. Menurut Putri, apakah ada momen atau pengalaman tertentu yang membuat Putri itu ingat perasaan ini itu mulai muncul? Mungkin SMP kali ya Bu, SMP mulai ada maju untuk presentasi, terus ada salah ucap, salah kayak nggak sesuai sama yang harus saya presentasiin, terus teman-teman saya ketawa. Di situ sih mulai muncul di saya nggak pede. Pengalaman itu sepertinya meninggalkan kesan yang cukup dalam ya dan masih terasa sampai saat ini. Betul. Putri, terima kasih sudah mau berbagi dengan jujur. Dari yang Putri ceritakan, boleh saya menyampaikan apa yang saya dapat? Jadi saya melihat di sini bahwa Putri itu adalah pribadi yang sebenarnya memiliki keinginan yang besar untuk berkontribusi dan diterima oleh lingkungan. Namun karena satu pengalaman menyakitkan di masa lalu, itu tuh membuat Putri membangun sebuah keyakinan bahwa diri Putri itu tidak cukup baik, sehingga memilih untuk menghindari situasi yang mungkin terulang rasa sakitnya saat ini. Sepertinya memang begitu. Boleh saya bertanya lagi, saat Putri mengatakan takut terlihat bodoh, apakah Putri benar-benar merasa diri Putri itu bodoh? Sebenarnya enggak sih Bu, kalau dari segi nilai aku cukup, cuman kepercayaan diri untuk tampil di depan orang itu kayaknya hilang sih Bu. Oh iya, menarik sekali ya Putri. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara apa yang Putri ketahui tentang diri Putri sendiri dan apa yang Putri rasakan ketika berada di depan orang lain. Kayak ada dua versi gitu. Iya. Jadi perasaan itu akhirnya membuat Putri lebih banyak menarik diri, padahal di dalam diri Putri ini sebenarnya ada potensi yang belum sepenuhnya dimunculkan. Dan itu Iya Bu, jadi saya kadang bingung kenapa harus takut. Sebenarnya saya bisa jawab
respon dari orang, jadi saya takut. Baik Putri, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Putri tahu apa yang Putri ceritakan. Apapun kondisi Putri saat ini, Putri diterima di sini apa adanya, tidak ada penilaian, tidak ada ekspektasi untuk menjadi sempurna. Saya bisa membayangkan betapa beratnya membawa perasaan ini sendiri selama bertahun-tahun, kayak takut dinilai, takut disalahkan, lalu memilih diam, padahal diam itu pun nggak benar-benar bikin nyaman. Ya saya sebenarnya capek sih kalau harus takut terus, tapi gimana ya, campur aduk gitu loh. Baik Putri merasa lelah dengan rasa takut itu, dan kehadiran Putri di sini hari ini menunjukkan bahwa ada bagian di dalam diri Putri yang sudah siap untuk berubah. Ya, pengen sih berubah. Putri, kalau Putri ingat kembali, pernahkah ada momen di mana Putri ini merasa cukup percaya diri meskipun hanya sebentar? Pernah sih Bu pastinya, tapi cuman buat di lingkungan teman deket doang. Jadi saya bisa menyuarakan pendapat saya, bisa berani menjawab pertanyaan gitu, tapi cuman di satu momen itu aja sih. Apa yang berbeda dari situasi itu dibandingkan saat presentasi di depan kelas? Karena saya merasa teman saya itu menerima jawaban saya, menerima argumen saya gitu. Jadi saya berani berpendapat. Jadi sebenarnya kepercayaan diri itu ada di dalam diri Putri, yaitu muncul ketika Putri merasa aman dan diterima. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sih Bu. Itu insight yang sangat berharga. Jadi artinya masalahnya tuh bukan ada pada kemampuan Putri, melainkan pada rasa aman yang perlu dibangun secara bertahap di lebih banyak situasi. Sebenarnya bukan karena saya nggak bisa ya, tapi karena nggak percaya diri aja sih. Tepat sekali, Putri mampu. Jadi yang perlu dilatih adalah rasa percaya diri bahwa Putri itu cukup baik, bahkan ketika Putri itu berada di luar zona nyaman. Putri tadi menyebutkan bahwa Putri takut terlihat bodoh kalau teman-teman Putri yang mengalami hal yang sama melakukan kesalahan saat presentasi. Apakah Putri akan berpikiran tentang mereka? Apa yang Putri pikirkan tentang mereka? Saya tidak menganggap itu bodoh sih, justru merasa bangga, keren kayak dia berani berpendapat, berani di depan gitu aja udah. Saya kasihan kalau misalnya dia sampai merasakan seperti saya juga gitu. Lalu mengapa standar yang Putri terapkan pada diri Putri sendiri itu berbeda dari standar yang Putri gunakan untuk orang lain? Saya belum pernah berpikir sejauh itu sih buat diri saya. Dan itu sesuatu yang penting untuk Putri mulai. Jadi bahwa Putri juga berhak mendapatkan kebaikan dan penerimaan yang sama seperti yang Putri berikan kepada orang lain. Saya kayaknya terlalu keras sama diri saya sendiri. Baik Putri, setelah kita memahami ini bersama, apa yang ingin Putri coba lakukan secara nyata untuk mulai membangun kepercayaan diri Putri? Mungkin dari kayak kerja kelompok dulu kali ya, aku bisa mengeluarkan pendapat kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalnya melihat respon teman-teman banyak juga kan yang baik, mungkin dia nambah sedikit. Bagus sekali, itu langkah yang sangat realistis ya. Selain itu apakah ada lagi? Saya sebenarnya mau coba kayak misalkan guru nanya mau angkat tangan untuk menjawab, pengen banget sih coba
berarti gitu untuk diri Putri. Apakah ada lagi yang ingin Putri coba? Itu saya pengen belajar aja sih untuk tidak punya perasaan seperti itu ya, nggak usah terlalu keras untuk diri saya sendiri. Jadi Putri sudah merumuskan langkah yang sangat bermakna, dan yang paling penting semua ini tuh berasal dari kesadaran Putri sendiri. Baik, kita udah hampir selesai ya sesi konselingnya. Sebelum menutup, saya ingin mendengarkan langsung dari Putri, hal apa yang paling penting Putri dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya jadi sadar bahwa kepercayaan diri saya itu sebenarnya ada, Bu. Saya cuma belum menemukan cara untuk membawanya lebih banyak di situasinya aja. Dan saya juga sadar bahwa saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Luar biasa. Saya ingin bertanya, seberapa yakin Putri bisa mulai menjalankan langkah-langkah tadi? Mungkin bisa memberikan skala dari 1 sampai 10? 7 sih, Bu. Kenapa 7 bukan 4 atau 5? Karena saya sudah merasa cukup dengan kondisi ini, terus saya pengen berubah, dan mungkin yang 3 itu masih sedikit ada rasa takut sedikit. Apa yang bisa membantu angka itu naik ke 8 atau ke 9? Mungkin saya mau mencoba dari hal kecil dulu buat mengingat kalau kesalahan itu wajar sih. Ya baik. Apa tantangan terbesar yang mungkin muncul saat Putri menjalankan rencana ini? Takut akan pendapat orang itu buruk tentang saya sih, takut dihakimi. Dan kalau misalnya rasa itu muncul, Putri akan melakukan apa? Karena setiap orang pasti ada kalanya salah, nggak selalu benar kan. Jadi itu sih yang harus dihilangin. Wajar kan kalau misalkan saya salah. Baik, kesadaran itu Putri adalah senjata yang paling ampuh, berarti yang paling Putri miliki ya. Baik Putri, kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Izinkan saya merangkum apa yang sudah kita bicarakan bersama ya. Jadi hari ini Putri datang dengan perasaan tidak percaya diri yang sudah lama dirasakan dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Setelah kita berdiskusi, Putri menyadari bahwa kepercayaan diri itu sebenarnya ada. Ia muncul ketika Putri merasa aman dan diterima. Putri juga menemukan bahwa selama ini Putri lebih keras kepada diri sendiri dibandingkan kepada orang lain. Dan Putri sudah merumuskan 3 langkah nyata. Yang pertama, mulai dari lingkungan aman, mencoba bersuara lebih sering di kelas dengan cara yang paling kecil, serta belajar menerima diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Jadi saya hanya membantu Putri melihat apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Putri sendiri. Ya sih Bu, saya jadi merasa sebenarnya saya bisa menjawab, nilai saya bagus, tapi rasa percaya diri untuk tampil di depan orang itu yang belum ada. Mungkin itu yang saya Ya, jadi tentu aja dan itu nggak pernah hilang dari diri Putri. Gimana kalau misalnya kita menjadwalkan pertemuan lanjutan minggu depan? Jadi bukan untuk saya menilai, tapi saya saya di sini untuk melihat perkembangan kita bersama. boleh sih Bu. Besok kali Rabu istirahat jam 10 aku bisa. Baik, kita jadwalkan Rabu pukul 10 ya. Terima kasih ya Bu.
dan terima kasih juga ya sudah berani untuk datang dan membuka diri hari ini. Ingat ya bahwa kepercayaan diri itu tidak dibangun dalam semalam, tapi setiap langkah kecil yang Putri ambil adalah bukti bahwa Putri mampu dan Putri semangat terus ya. Terima kasih ya Bu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.